ubur-ubur adalah hewan yang dikenal dengan tentakel yang khas. Hewan ini memang sudah terkenal dapat menyengat. Namun, di antara semua sengat ubur-ubur, ada ubur-ubur yang sengatnya sangat berbahaya. Tetapi justru ukuran mereka sangat kecil. Saking berbahayanya, sampai-sampai efek dari sengatan ini sering digambarkan seperti sedang sekarat. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang ubur-ubur Irukandji. Sebelum kita membahas betapa berbahayanya sengatan ubur-ubur ini, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu ubur-ubur Irukandji. Irukandji adalah ubur-ubur kecil yang sengatnya dapat menyebabkan gejala-gejala yang disebut sindrom Irukandji. Masih belum pasti ada berapa spesies ubur-ubur yang dapat menyebabkan sindrom ini. Namun, yang paling dikenal dan sudah terkonfirmasi adalah spesies Charukia barnesi yang masuk ke dalam genus Charukia. Mereka adalah salah satu ubur-ubur paling berbisa di dunia. Ubur-ubur ini menghuni perairan Australia, terutama bagian pesisir utara. Nama Irukandji sendiri berasal dari nama suku asli yang pernah tinggal di sekitar Queensland, Australia, di mana tempat ubur-ubur ini dapat ditemukan. Irukandji adalah salah satu ubur-ubur terkecil di dunia, dengan ukuran bel mereka hanya berdiameter sekitar 2 cm. Namun, meskipun berukuran kecil, tetapi beberapa dapat memiliki tentakel hingga sepanjang 1 meter. Selain ukurannya yang kecil, tubuh mereka juga transparan, membuatnya sulit terlihat di dalam air laut. Meskipun ubur-ubur ini dikenal menghuni perairan Australia, tetapi sebenarnya ubur-ubur Irukandji dapat ditemui di berbagai tempat, termasuk Indonesia, Thailand, Amerika Serikat, Karibia, dan Hawaii. Namun, yang paling dikenal adalah kasus-kasus yang terjadi di Australia, yang biasanya disebabkan oleh spesies ubur-ubur Charukia barnesi. Irukandji sendiri telah menjadi ubur-ubur yang cukup ditakuti di benua itu. Mereka bertanggung jawab atas banyak kasus sengatan yang membuat korbannya harus dirawat intensif di rumah sakit. Sengatan mereka dapat menyebabkan efek yang membuat korbannya sangat menderita. Efek dari sengatan ini memiliki istilah tersendiri, yaitu sindrom Irukandji. Australia memang tempat yang dipenuhi dengan berbagai hewan paling berbahaya. Di antara semua hewan berbahaya di dunia, salah satunya adalah ubur-ubur kecil Irukandji. Pada tahun 1952, seorang ilmuwan bernama Hugo Flecker menamai rangkaian gejala-gejala yang menimpa para perenang yang terjadi di sekitar Queensland, Australia dengan sebutan Irukandji Syndrome atau sindrom Irukandji, yang dimana nama ini berasal dari suku aborigin Irukandji yang tinggal di sekitar sana. Setelah bertahun-tahun, penyebab sindrom Irukandji masih menjadi misteri yang belum diketahui. Hingga kemudian, pada tahun 1964, seorang praktisi medis dan ahli racun bernama John Handyside Barnes akhirnya menemukan penyebab dari sindrom ini, yaitu sebuah ubur-ubur kecil dari kelas Cubozoa yang kemudian dinamai dengan Charukia barnesi untuk menghormati dirinya. Barnes dengan berani menguji coba sengatan ubur-ubur ini kepada dirinya, anaknya, dan seorang penjaga pantai. Tentu, hal ini sudah dengan persetujuan orang terkait. Dari penelitian yang dia lakukan, akhirnya ditemukan penyebab sindrom Irukandji ini. Alhasil, ubur-ubur ini dinamai dengan ubur-ubur Irukandji. Kini, sindrom Irukandji diketahui juga disebabkan oleh berbagai jenis ubur-ubur, selain dari spesies Charukia barnesi. Sengatan Irukandji dapat membuat korbannya dalam keadaan rasa sakit yang sangat menderita, yang akan menjadi pengalaman menyakitkan yang tidak terlupakan bagi siapapun yang mengalami kondisi ini. Seorang remaja berusia 14 tahun bernama Hannah Michelle pernah bercerita tentang pengalamannya setelah disengat ubur-ubur Irukandji. Beberapa saat setelah ia disengat,
Remaja ini mulai mengalami batuk darah yang membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Saat dirawat, ia sering mengalami kejang berulang kali. Dia merasakan sakit yang sangat luar biasa dan mengaku bahwa paru-paru dan jantungnya terasa seperti hancur. Bahkan, dia berpikir bahwa dirinya sedang sekarat. Ibunya juga mengaku bahwa Hannah sempat berkata agar lebih baik membiarkan dia mati karena rasa sakit yang sudah tidak tertahan. Hannah disengat di sekitar Pulau Goodwin saat sedang berenang bersama seorang temannya. Hannah disengat di bagian lengan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu dan berjuang untuk hidupnya dari sindrom Irukandji ini. It was more than pain. It was enough to think I was dying. I could feel my lungs and my heart, like everything inside me was like crumbling, like it felt like it was crumbling. Diperkirakan, setiap tahun sekitar puluhan orang harus dirawat di rumah sakit akibat kasus ini. Ukuran ubur-ubur yang sangat kecil dan transparan menjadi masalah karena sudah dipastikan akan sulit melihatnya di dalam air. Pada awal proses tersengat, awalnya korban akan merasakan nyeri di sekitar area sengatan yang biasanya tidak parah dan akan berkurang sekitar 30 menit. Gejala yang parah biasanya terjadi sekitar 30-120 menit setelah sengatan. Korban akan merasakan gejala yang meliputi sakit punggung, kram otot, sakit perut, pusing, mual, muntah, berkeringat, mengalami kecemasan, dan piloereksi atau merinding di sekujur tubuh. Sindrom ini juga dapat menyebabkan hipertensi berat yang membuat tekanan darah menjadi sangat tinggi. Dalam kondisi yang parah, sengatan sindrom Irukandji dapat menyebabkan gagal jantung dan edema paru, yaitu suatu kondisi medis yang serius akibat penumpukan cairan di paru-paru yang dapat membuat kesulitan bernafas. Sementara, untuk korban meninggal di seluruh dunia, kami masih kesulitan dan belum menemukan data yang pasti mengenai hal tersebut. Tetapi, 2 kasus korban meninggal dunia pernah tercatat di Australia, walaupun dipercaya banyak kasus yang luput dari catatan. Sudah terkonfirmasi, penyebab dari 2 kasus kematian itu adalah hipertensi berat yang menyebabkan pendarahan intrakanal yang fatal akibat sindrom ini. Penyebab dari sindrom Irukandji sendiri tidak lain adalah karena bisa dari ubur-ubur ini, yang terdapat di bagian bernama nematosik. Nematosik adalah kapsul yang di dalamnya terdapat benang penyengat yang biasanya dimiliki oleh hewan dari filum Cnidaria, seperti beberapa ubur-ubur, kerang, dan anemon laut. Nematosik ini biasanya digunakan untuk melumpuhkan mangsa ataupun menghindari predator. Saat ingin digunakan, benang di dalamnya akan ditembakkan keluar dari kapsul dan akhirnya menembus ke dalam tubuh korbannya. Tidak seperti kebanyakan ubur-ubur yang bisanya terletak di tentakelnya. Ubur-ubur Carukia barnesi juga memiliki nematosik di bel mereka. Bel ubur-ubur adalah yang ini, yang ada di atas. Kasus sengatan Irukandji adalah hal serius. Korban yang mengalami gejala harus segera dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, saat ini belum ada antivenom untuk bisa ubur-ubur Irukandji, sehingga penanganan biasanya hanya bersifat suportif. Di Australia sendiri, Irukandji bukanlah hal yang main-main. Beberapa pantai di sana dipasang papan peringatan untuk waspada terhadap ubur-ubur ini. Meskipun kematian akibat ubur-ubur Irukandji tercatat hanya sedikit, tetapi mereka tetap ditakuti karena tidak ada orang yang mau mengalami penderitaan menyakitkan dari sengatan ubur-ubur ini. Itulah pembahasan mengenai ubur-ubur Irukandji, salah satu ubur-ubur paling berbahaya di dunia dengan sindrom Irukandji-nya. Sekian dulu video kali ini, terima kasih.